Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan tutorial bagaimana cara menerapkan tools dan rumus Excel dalam sebuah studi kasus yang bertujuan menunjukkan cara penggunaan Excel. She's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Ada soal studi kasus mengenai lembaga kursus Sampit Komputer, laporan pendaftaran siswa di bulan Januari 2022. Berikut adalah tabel yang akan kita buat. Ada tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP. Kemudian di sini ketentuan soal yang akan kita kerjakan. Langsung saja kita akan membuatnya di Microsoft Excel. Sedikit penjelasan mengenai kolom, baris, dan sel. Kolom itu adalah yang ini ya, A, B, C, D, dan seterusnya itu dinamakan kolom. Adalah baris vertikal atas bawah, sedangkan row atau yang bisa disebut dengan baris adalah deretan sel yang merupakan horizontal kanan kiri ya, dari 1 sampai seterusnya ini ke kanan sampai ujung. Nah, sedangkan sel adalah kotak kecil yang memiliki nama dan if buka kurung, if jika kode status kita pencet sama dengan petik A. Untuk sedikit mengingatkan saja, kenapa menggunakan petik itu untuk menandakan teks agar Excel tahu jika itu huruf. Jadi kita harus menggunakan petik ketika itu adalah huruf. Kemudian kita lanjut. Jika kode status A sama dengan A, maka titik koma ini sesuai dengan komputer kalian masing-masing. Jika di komputer kalian perintahnya adalah titik 2, maka kalian menulisnya titik 2. Jika di komputer kalian titik koma, maka menulisnya titik koma. Karena di sini saya perintahnya titik koma, jadi saya menuliskan titik koma. Nah, kemudian maka pekerjaan sama dengan karyawan. Maka sama dengan karyawan, maka karyawan. Petik. Ingat ya teman-teman, kita buat tanda petik karena ini berupa huruf. Kemudian selanjutnya, jika kode status B, maka pekerjaan mahasiswa. Kita lanjut di sini titik koma. Langsung saja karena ini rumus logika. Berarti jika kode status, kita klik kode status yang A, jangan mengklik yang B ini, sama dengan petik B, petik lagi, maka titik koma, petik mahasiswa. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Jika kode status sama dengan C, maka pekerjaan sama dengan pelajar. Berarti kita buat titik koma, if, salah di sini, if buka kurung. Nah, di sini buka kurung, if lagi ya. Jika if kode status kita klik sama dengan petik C, petik lagi, maka titik koma, petik pelajar, petik. Nah, kemudian kita tutup kurung. Karena di sini kita membuat 3 if-nya 1, 2, 3, maka tutup kurungnya kita buat 3 juga. 3, kemudian kita enter. Nah,
Di sini jangan kalian membuatnya lagi seperti ini, if lagi jangan, karena kita sudah membuatnya sekaligus tadi. Di sini jika karyawan, mahasiswa, dan pelajar kita membuatnya sekaligus. Jadi kita tinggal tarik saja seperti membuat nomor urut tadi, kita tarik kemudian jadi seperti ini. Bisa kalian cek jika ini benar atau salah. Seperti tadi, jika kode status A maka karyawan, jika kode status B maka mahasiswa, jika status C maka pelajar. Kita cek kode status A karyawan, B mahasiswa, C pelajar, C pelajar. Sama ya, lanjut kita isi nama program yang menggunakan rumus VLOOKUP sesuai ketentuan soal. Kolom nama program diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nah, kita buat terlebih dahulu. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sebagai kunci tadi adalah nomor siswa ya. Berarti kita klik nomor siswa, kemudian titik koma. Nah, tabel array kita blok semua dari nomor siswa sampai biaya, kita blok semua. Nah, di sini sudah tertulis. Kemudian kita absolutkan Fn F4. Sama di sini juga di D27 kita Fn F4 absolut, agar supaya nanti ketika kita tarik ke bawah itu tidak error. Nah, sudah di absolut, kemudian titik koma lagi, titik koma, karena kolom nama program yang ingin kita cari, sedangkan nama program di tabel VLOOKUP nama programnya di kedua, maka kita tulis di sini adalah 2, kemudian titik koma lagi 0. Kenapa 0? 0 itu artinya kita mau VLOOKUP hanya menampilkan data yang akurat, yang sama dengan yang kita cari, agar lebih akurat. Jadi kemudian kita tutup kurung, kita enter, kemudian sama seperti ini, kolom pekerjaan tadi kita tarik saja ke bawah. Nah, karena sudah kita absolutkan, jadi dia akan seperti ini, sesuai dengan yang kita cari. Misalnya 101 itu Windows, 103 itu Excel, 102 itu Microsoft Word. Sama ya teman-teman, di sini 102 Microsoft Word, 103 Microsoft Excel, 104 Microsoft Access. Betul ya. Nah, lanjut kita di waktu belajar. Kita lihat dulu ketentuan soalnya. Kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan kode kelas. Nah, jika kode kelas P sama seperti tadi, kita menggunakan rumus if, maka waktu belajar sama dengan pagi. Kita buat seperti yang tadi, sama dengan if, buka kurung, jika kode kelas, kita klik kode kelas yang pertama ini sama dengan P, ingat kita petik lagi karena ini berupa huruf, maka titik koma, petik lagi pagi ya, petik lagi. Nah, lanjut titik koma if, buka kurung, kode kelas lagi. Yang kedua, jika kode kelas sama dengan S, maka waktu belajar siang. Jadi kita buat sama dengan petik S, petik lagi, maka titik koma, petik
siang. Begitu juga selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya di hari belajar itu sama, menggunakan rumus if. Kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan kode hari belajar. Jika kode hari belajar SK, maka hari belajar Senin Kamis. Oke, kita buat dulu yang pertama. Sama dengan if, buka kurung, kode hari belajar kita klik ini, sama dengan petik SK, maka titik koma Senin Kamis, ketik, kemudian lanjut, kemudian di kolom biaya kita lihat ketentuan soalnya. Kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Sama berarti seperti tadi, menggunakan VLOOKUP, kita buat VLOOKUP, kita klik di sini sebagai kunci nomor siswa, kemudian titik koma, kita blok tabel array. Nah, kemudian kita absolutkan fn f4 sama ini fn f4. Selesai. Titik koma yang tadi itu kan 2 karena kolom yang ingin kita cari itu adalah biaya, sedangkan biaya di tabel VLOOKUP, tabel bantuan, tabel array, biaya itu yang ketiga, maka kita buat di sini 3, kemudian titik koma lagi 0. Agar yang kita cari lebih akurat, maka 0, kemudian kita tutup kurung, enter. Kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di kolom diskon kita cek ketentuan soalnya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Oke, kita coba. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, dengan kunci nomor siswa, ya tadi kunci nomor siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya, kemudian titik koma, kita blok ini. Nah, kemudian kita absolutkan lagi seperti tadi, fn f4 sama di sini. Nah, di sini titik koma, kolom yang kita cari diskon itu kolom kedua di sini, kolom kedua diskon ya. Jadi kita membuatnya 2 titik koma 0, maka tutup kurung, kita kalikan, kali di Excel itu lambangnya adalah bintang seperti ini, kemudian kita kalikan dengan biaya, kita klik biaya, kemudian kita enter, kemudian kita tarik, kemudian lanjut biaya bersih,
kita cek ketentuan soalnya. Biaya bersih sama dengan biaya dikurang diskon, simple saja, sama dengan biaya dikurang diskon. Kita klik diskon, kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik. Ini kalian bisa hitung sendiri di kalkulator apakah betul. Nah, di bagian ini total rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah sangat mudah. Di sini total dari biaya, kita klik saja menggunakan rumus sum, buka kurung, kita blok dari kolom biaya ini, dari yang pertama sampai terakhir kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, kemudian sama total, karena total yang ingin kita cari, total dari biaya, diskon, dan biaya bersih, kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, jadi seperti itu totalnya. Dan rata-rata menggunakan rumus average sebenarnya buka kurung, sama seperti tadi kita blok dari pertama, jangan sampai total, kita bloknya, dan kita tutup kurung, kita enter. Kita tarik lagi ke kanan, kemudian nilai tertinggi to max sama dengan maksimal, kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter. Kita tarik, ini mencari nilai tertinggi. Kita bisa cek yang mana dari yang tertinggi di biaya, diskon, dan biaya bersih. Betul, 1 juta yang paling tertinggi. Kemudian yang tertinggi di diskon itu 120.000, betul. Kemudian biaya bersih yang paling tertinggi adalah 880, betul. Kemudian nilai terendah itu menggunakan rumus min. Kita buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Kalian cek sendiri betul atau tidak nilai terendah adalah 100.000 dari biaya. Nah, itu saja penjelasan mengenai cara menjawab soal studi kasus yang ada di sini sesuai dengan ketentuan soalnya. Kalian bisa pelajari sendiri bagaimana cara membuatnya dengan tutorial yang saya berikan. Nah, untuk kendala saat membuat makalah, saya sempat mengalami kebingungan, terutama dalam menentukan cara memulai dan menyusun urutannya. Rasanya seperti ada banyak bagian yang perlu diperhatikan, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Untuk mengatasi kendala ini, saya mengambil beberapa langkah, mulai dengan mencari panduan tentang struktur makalah yang benar, agar lebih paham mengenai bagian-bagian seperti pendahuluan, isi, hingga kesimpulan, dan bagaimana seharusnya urutan yang tepat. Setelah memahami struktur, saya menyusun outline atau kerangka kasar yang berisi poin-poin penting dari setiap bagian. Jika masih merasa kurang yakin, saya juga bertanya kepada teman atau melihat contoh-contoh makalah untuk mendapatkan referensi yang lebih jelas. Setelah menyelesaikan draft pertama, saya melakukan revisi untuk memastikan bahwa urutan dan isi sudah sesuai dengan struktur yang diinginkan. Itu saja kendala yang saat ini saya alami, yang saya rasa sudah terselesaikan.